Mula pertama saya menyampaikan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita yang sudah datang dalam rumah Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan. Salam sejahtera. Semoga kita boleh menikmati hadirnya kita di dalam rumah ini, tetapi juga menikmati hadirat Tuhan pada saat kebaktian pada malam hari ini ya. Malam hari ini saya masih berbicara tentang persiapan kita menyambut kedatangan Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal 24, khususnya pada ayat yang ke-31, bahwa benar-benar kita harus mempersiapkan diri kita, terutama telinga kita, pendengaran kita, sebab kedatangan Tuhan yang kedua kali ditandai dengan peniupan sangkakala. Sangkakala ini ditiupkan bukan oleh sembarang manusia, tetapi sangkakala ini ditiupkan oleh malaikat yang diutus langsung oleh Tuhan, khusus untuk menyatakan kedatangannya ya. Dan biar kita boleh mengalami kuasa dari sangkakala itu untuk membangkitkan orang-orang mati yang mati dalam Tuhan, tetapi juga untuk mengubahkan kita yang masih hidup untuk mengalami kesempurnaan, berjumpa seorang dengan yang lain, tetapi juga berjumpa dengan Tuhan selama-lamanya. Kita akan baca di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat, 1 Tesalonika pasal yang keempat. Semoga itu boleh kita alami nanti pada saat kedatangannya kembali ya. Kita berdoa untuk itu ya. 1 Tesalonika, kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat ini seringkali dibacakan pada saat kebaktian penghiburan saudara-saudara kita yang meninggal. Tetapi ini juga berlaku untuk hidup kita sekarang ini ya. Kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-16, tanda diberi itu adalah peniupan nafiri Allah ya. Dan itu begitu kuat, baik dalam volumenya kuat sebab menjangkau seluruh dunia ya, tetapi juga kuasanya kuat untuk membangkitkan mereka yang mati, tapi mengubahkan kita yang masih hidup waktu Tuhan datang ya. Ayat yang ke-16 mulai. Sebab pada waktu tanda diberi, ya, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, nah, dan sangkakala Allah berbunyi. Sangkakala nafiri Allah berbunyi. Teruskan. Maka Tuhan sendiri ya akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus ya akan lebih dahulu bangkit. Ya. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka ya dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ya. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan. Inilah yang harus kita rindukan hari-hari ini, bahwa kita merindukan peniupan nafiri itu ya. Kita benar-benar merindukan peniupan nafiri itu, supaya kita benar-benar mengalami kuasa nafiri itu yang mengubahkan kita hari itu menjadi sempurna. Tetapi sekarang ini kita juga harus bukan sekedar membiasakan diri, tetapi melatih diri, melatih kepekaan, cara kita mendengarkan. Sebab Tuhan katakan, dari mendengarkan kita akan mendapatkan sesuatu, tapi dari mendengarkan, kalau itu salah, akan kehilangan segala sesuatu. Oleh sebab itu, biar kita mau melatih diri kita ya, mendengarkan nafiri yang ditiupkan oleh malaikat-malaikat kecil, malaikat-malaikat jemaat yang ada dalam setiap jemaat. Tuhan menentukan ada malaikat-malaikat jemaat, itulah hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Allah demi terpeliharanya domba-domba itu. Perhatikan itu, sebab dengan kita memperhatikan firman Allah itu dan mengalami kuasanya, maka kita akan mengalami hari demi hari, kita akan mengalami keobahan sempurna. Memang waktu Dia datang kita akan mengalami keobahan sempurna, tetapi sekarang kita mengalami keobahan tahap demi tahap, sedikit demi sedikit kita mengalami keobahan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar, supaya nanti waktu Dia datang kembali, keobahan yang kita alami tinggal sedikit, sebab sebagian besar sudah seperti kita menyicil ya, kita mengangsur sedikit demi sedikit kita mengalami keobahan. Jangan sekedar kita datang beribadah dan tidak mengalami apa-apa kuasa dari peniupan nafiri itu, tetapi setiap kali kita mendengarkan firman Allah, seperti kuasa firman Allah itu mengubahkan kehidupan kita hari demi hari, supaya nanti waktu Dia datang,
hanya tinggal sepersekian persen dari banyak kesalahan kita di hari-hari ini. Itu kemudian mengalami sempurna waktu dia datang kembali. Bukannya nafiri itu tidak mampu mengubahkan seseorang yang masih mentah, ya. Tetapi kitanya yang tidak mampu mengalami keubahan drastis itu. Oleh sebab itu Tuhan izinkan hari-hari ini latih telinga kita untuk mendengarkan firman Allah itu, ya. Nah, berulang-ulang kali saya sampaikan dalam kebaktian hari-hari Minggu bahwa bangsa Israel juga dalam perjalanan mereka mengalami bagaimana nafiri itu bertiup atas mereka dengan tujuan tertentu. Setiap peniupan nafiri atau sangkakala itu punya maksud tertentu. Nah, kitab Bilangan pasal yang ke-10 kita sudah periksa pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 khususnya, yaitu bahwa nafiri ini ditiupkan selama dalam perjalanan mereka di padang gurun, ya. Tetapi mulai ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, nafiri ini tetap juga dibunyikan kepada bangsa Israel waktu mereka memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan itulah yang harus kita mengerti. Ada dua perkara yang ditiupkan pada saat mereka berada di tanah Kanaan. Kita baca pada ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Kitab Bilangan pasal yang ke-10 ayat 9 dan ayat yang ke-10, perhatikan. Kitab Bilangan pasal yang ke-10 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Bagaimana nafiri ini ditiupkan? Tidak sembarangan waktu, tetapi ada waktu-waktu tertentu yang Tuhan katakan engkau harus meniupkan nafiri itu, ya. Ayat yang ke-9. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, ya, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri. Ada tanda semboyan dengan nafiri ditiupkan kepada bangsa Israel. Teruskan. Supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Supaya Allahmu. Kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Ya. Juga pada hari-hari kamu bersukaria. Juga pada hari-hari bersukaria. Pada perayaan-perayaanmu. Ya. Dan pada bulan-bulan barumu. Jadi ini semua bukan terjadi di padang gurun, tetapi sudah masuk tanah Kanaan, ya. Sudah masuk tanah Kanaan. Bulan-bulan baru, perayaan-perayaan, waktu mempersembahkan korban bakaran, dan haruslah kamu meniup nafir itu. Harus meniup nafir itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu, ya, dan korban-korban keselamatanmu. Ya. Maksudnya supaya kamu diingat, ya, di hadapan Allahmu. Nah, akulah Tuhan Allahmu. Terima kasih. Ini suatu ketetapan dari Tuhan bahwa waktu peperangan, waktu perayaan, nafiri itu harus ditiupkan. Dan itulah gambaran tentang hidup kita. Ada waktu kita mengalami pergumulan, seperti kita menghadapi suasana perang. Ada waktu kita mengalami kepicikan, kesesakan. Tuhan katakan, tiup nafiri itu. Jangan kita luput dari nafiri itu. Ada pergumulan-pergumulan yang berat. Tetapi juga pada saat kita mengalami sukacita, ada pertolongan Tuhan, berkat Tuhan. Tuhan katakan juga jangan lupa tiup. Maksudnya apa? Supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu. Itulah hidup kita setiap hari. Ada waktunya kita mengalami seperti di bawah, di lembah pengalaman kematian. Tapi ada waktunya Tuhan bawa kita naik ke puncak pengalaman kebangkitan. Tapi ayat mengatakan dalam susah, dalam senang, jangan pernah melupakan nafiri itu ditiupkan. Ada orang-orang waktu susah, waktu ada pergumulan rajin ke gereja, ya, rajin ke gereja. Kenapa? Mengharapkan pertolongan Tuhan. Tapi waktu senang mereka lupa Tuhan, seolah-olah mereka tidak membutuhkan Tuhan lagi. Ya, mereka tidak mengingat Tuhan dan tidak diingat oleh Tuhan. Atau sebaliknya, waktu kemudian senang mereka selalu memuja-muja Tuhan. Oh, Tuhan itu baik, puji Tuhan. Tuhan itu ajaib, dahsyat. Tapi waktu mengalami pergumulan, waktu mengalami kesulitan, mereka kemudian menjadi orang-orang yang mencemooh. Masih adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Seperti orang Israel berkata demikian. Masih adakah Tuhan? Sanggupkah Tuhan mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu dalam pergumulanku? Dan mereka tinggalkan Tuhan. Dan kehidupan-kehidupan yang seperti demikian, itu adalah kehidupan-kehidupan yang nanti akan tertinggal waktu Tuhan datang. Sebab waktu Tuhan datang, ada sebagian orang mengalami penderitaan, ada sebagian orang mengalami kesuksesan.
Tetapi ke dalam apapun juga, kalau kita mengalami hari-hari ini melatih diri dalam peperangan, dalam perayaan, kita selalu mengingat Tuhan dan diingat oleh Tuhan. Ada nafiri yang ditiupkan, maka waktu Tuhan datang, kita akan mengalami diangkat oleh Tuhan. Benar-benar kita tidak dilupakan oleh Tuhan, tetapi kita diingat, dibawa oleh Tuhan di tempat di mana Dia berada. Amin. Bukan untuk waktu yang terbatas, tetapi untuk selama-lamanya. Rasul Paulus katakan, oleh sebab itu hiburkanlah seorang dengan yang lain. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini yang harus mewarnai hidup kita. Warnai hidup kita, baik waktu susah maupun senang, dengan nafiri yang ditiupkan. Kebaktian-kebaktian yang lalu saya sampaikan bahwa nafiri yang ditiupkan tidak lain berbicara tentang apa sahabat? Firman penggembalaan. Ada malaikat-malaikat ditugaskan khusus oleh Tuhan untuk meniupkan nafiri-nafiri itu sesuai dengan pergumulan, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kebutuhan kita. Baik waktu senang maupun waktu susah, nafiri itu tetap ditiupkan untuk kita ya. Nah, malam hari ini saya masih lebih fokus pada bagian yang pertama, yaitu ayat yang ke-9. Disebutkan ya, apabila kamu berperang, maju berperang di negerimu. Jadi ini jelas ya. Di negerimu itu berarti orang Israel sudah masuk tanah Kanaan. Ini perkataan Tuhan waktu mereka masih di padang belantara. Tuhan katakan, nanti kalau kamu masuk negerimu, tanah Kanaan, ya, negeri perjanjian, dan kamu melawan berperang ya, kamu berperang melawan musuh yang menyesakkan ya. Ada dua macam peperangan. Pada saat orang Israel masuk tanah Kanaan, orang Israel itu agresif ya. Mereka menjadi agresor di tengah-tengah tanah Kanaan. Semua musuh yang ada di depan mereka dia babat habis ya. Dan orang-orang yang ada di tanah Kanaan itu melihat, mendengarkan itu gemetar. Sebab apa? Orang Israel itu sudah mengalami kemenangan. Bahkan mulai mereka keluar dari tanah Mesir, melewati Laut Kolsum. Bagaimana laut itu dikeringkan. Terus dalam perjalanan mereka, bagaimana penyertaan Tuhan lewat tiang awan, tiang api, lewat mana yang curahkan. Kemudian melewati sungai Yordan, bagaimana Tuhan mengeringkan sungai Yordan itu dan mereka menyeberang. Ya, dan mereka mulai mengalahkan bangsa demi bangsa. Satu demi satu mereka kalahkan. Tetapi ada saatnya juga kemudian Tuhan katakan, waktu dalam ya satu saat mereka masuk tanah Kanaan, mereka mengalami peperangan, tapi kali ini mereka yang ditindas. Bukan mereka sebagai yang menyerang, tapi mereka yang diserang. Mereka yang ditindas. Disebutkan musuh yang menyesakkan kamu, musuh yang menindas kamu. Kenapa sampai terjadi penindasan? Kenapa? Sebab itulah bangsa Israel. Itulah gambaran tentang hidup anak-anak Tuhan. Pada saat mereka ya senang, mereka lupakan apa? Tuhan. Dan mereka tidak menyembah Allah lagi, menyembah berhala. Kita anak-anak Tuhan mungkin masih beribadah, mungkin masih melayani, tapi perhatikan, siapa yang disembah? Bukan lagi Tuhan. Mungkin pekerjaan kita, mungkin keberhasilan kita. Kalau hamba Tuhan, seringkali tanpa dia sadari, dia memberhalakan keberhasilannya. Bagaimana umat Tuhan itu diberkati dengan banyak, dengan jumlah, dengan berkat-berkat jasmani. Itu kemudian sudah menjadi berhala kebanggaannya. Tanpa dia sadari, tidak lagi menyembah Tuhan. Oleh sebab itu kita lihat Tuhan izinkan mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, mengalami masalah, mengalami percobaan. Untuk apa? Untuk menyadarkan mereka, untuk kemudian ingat Tuhan lagi. Kita perhatikan ini. Nah, kali ini orang Israel dalam keadaan demikian. Lalu kemudian kita baca dalam kitab Hakim-Hakim, setiap kali orang Israel itu hanya ingat Tuhan waktu zaman Musa, sampai zaman Yosua, dan sampai zaman orang-orang yang masih mengalami kebesaran, mengalami sendiri bagaimana Tuhan mengerjakan keajaiban-keajaiban di tengah-tengah mereka. Kaleb dan lain sebagainya ya, orang-orang generasi mereka. Tetapi dalam kitab Hakim-Hakim mengatakan, pada saat semua mereka mati ya, muncul generasi Israel yang baru. Saya membaca ini timbul
suatu ketakutan. Bagaimana dengan generasi baru anak-anak Tuhan? Tidak lagi seperti bapak-bapak yang telah meninggal, bagaimana mereka mengalami keajaiban. Tapi muncul satu generasi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang tidak lagi melihat kebaikan Tuhan, tidak lagi melihat kedahsyatan Tuhan. Tapi kemudian mereka memalingkan, tidak lagi menjadi penyembah-penyembah Allah, tapi penyembah-penyembah berhala. Oleh sebab itu, biarlah kita semua yang punya anak, ya, yang punya cucu, kita ingat, ini generasi-generasi yang baru, ya. Jangan sampai itu menjadi kemudian generasi seperti zaman kitab Hakim-Hakim. Mereka kemudian menyeleweng, tidak lagi seperti kita menyembah Tuhan, tapi kemudian menjadi penyembah-penyembah berhala. Nah, itu menyebabkan Tuhan kirim bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa lain untuk mendesak mereka, untuk menindas mereka, untuk menyesatkan mereka. Tujuannya satu, supaya mereka ingat Tuhan dan mereka mohon pertolongan Tuhan. Nah, kita lihat di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-10, ya, Bilangan pasal 10 tadi, ya, Bilangan pasal 10 tadi, Tuhan katakan, tiup nafiri. Waktu pada saat peperangan, tiup nafiri. Maksudnya, ya, memberi tanda semboyan supaya kamu diingat Tuhan dan diselamatkan daripada musuhnya. Malam hari ini saya akan sampaikan pada yang paling tidak berkaitan dengan peperangan. Nafiri ini ditiupkan dengan tiga tujuannya. Yaitu yang pertama adalah untuk mengumpulkan orang-orang Israel. Untuk mengumpulkan orang-orang Israel, ya. Atau lebih dahulu sebelum mengumpulkan, untuk menyadarkan ada datangnya, ya, datangnya bahaya, datangnya malapetaka. Di dalam kitab Yehezkiel lebih dahulu pasal yang ke-33, dan itulah firman Tuhan itu didengungkan setiap waktu. Ada jemaat yang sedang mengalami pergumulan, mungkin pada waktu yang sama di tempat duduk yang lain ada jemaat yang lagi banyak-banyaknya berkatnya, saudara. Lagi tenang-tenang, ayem, rumah tangganya aman, semuanya bagus-bagus. Tapi perhatikan, ingat, firman Tuhan itu disampaikan untuk apa? Mengingatkan kita, ya. Dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-33, Yehezkiel 33, Tuhan katakan ini buat kami hamba-hamba Tuhan ini bagaikan penjaga tembok, ya. Kami berjaga-jaga untuk melihat, ya, datangnya. Sebab Tuhan katakan Tuhan tidak melakukan segala sesuatu, Tuhan tidak melakukan segala sesuatu sebelum lebih dahulu apa, saudara? Menyatakannya kepada hamba-hambanya. Itulah peniup-peniup nafiri yang berjaga-jaga di tembok-tembok, berjaga-jaga akan datangnya sesuatu. Inilah hamba-hamba Tuhan. Tuhan katakan, kalau kamu lihat ada sesuatu yang akan datang dan kamu tidak meniupkan, penduduk kota itu akan binasa, tapi darah mereka tertanggung di atas pundak kita. Tapi kalau kita sudah meniupkan dan mereka masa bodoh, ya, tidak peduli dengan apa yang akan terjadi, mereka akan binasa, tapi darahnya tidak tertanggung atas kita sebagai peniup-peniup, ya. Nah, di dalam kitab Yehezkiel pasal 33 ayat yang ketiga, perhatikan. Dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya. Nah, ini pedang, ini persoalan, percobaan, mara bahaya, ya. Ya, ini ayat mengatakan pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala, dan itu ditiupkan untuk memperingatkan bangsanya. Untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, ya, tetapi ia tidak mau diperingatkan. Nah, sehingga sesudah pedang itu datang ia dihabiskan. Ya. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Terima kasih, darahnya tidak tertimpa buat kita. Jadi pada saat peperangan, pada saat penyerbuan, pada saat mara bahaya itu datang, ya, nafiri itu ditiupkan. Tujuan pertama untuk menyadarkan akan datangnya, untuk kita digugah. Ya, tadi kesaksian Bapak Santoso bahwa terjadi di alam kita ini kita sudah memeriksa bagian ini lebih dari 1 bulan, ya. Bulan lalu kita sudah memeriksa bagian ini, bagaimana nafiri ditiupkan, nafiri ditiupkan. Dan hari-hari ini timbul fenomena-fenomena alam yang aneh-aneh. Perhatikan, orang-orang dunia mulai timbul kecemasan akan datangnya kiamat.
Orang-orang dunia mulai tergugah. Tapi kenapa kita anak-anak Tuhan seolah-olah tenang-tenang saja? Ya, ibadah santai, melayani santai, seperti tidak mendengarkan nafiri sedang ditiupkan. Kita harus mengerti ini, saudara. Tuhan katakan orang-orang Israel tidak peduli dengan keadaan tanda-tanda zaman, tetapi semoga kita peka, menjadi orang-orang yang peka. Ya, untuk kita bangkit, kita digugah untuk kita mempersiapkan diri. Supaya apa? Kalau Tuhan datang, kita tidak mengalami bahwa tiupan nafiri itu menjadi suatu kiamat buat dunia, tapi justru tiupan nafiri itu tiupan pesta nikah anak domba untuk membawa kita dalam kemuliaan. Dan itulah yang harus menjadi kerinduan kita. Bukan kita takut, aduh, Tuhan mau datang, wah bagaimana? Tetapi justru kita makin dipacu untuk lebih sungguh-sungguh lagi, lebih memanfaatkan setiap waktu ini. Ya, jadi kita harus mengerti ini ya. Tanda-tanda sudah terjadi ya. Kita harus bangkit supaya jangan mengalami kebinasan seperti orang dunia lagi. Seperti orang dunia juga, tetapi kita mengalami kebahagiaan ya. Jadi nomor 1 untuk memperingatkan ya akan datangnya bahaya, tetapi juga sekaligus untuk mengumpulkan orang-orang, tentara-tentara ya, mengumpulkan semua pasukan untuk berkumpul untuk maju dalam peperangan. Ada satu ayat, tolong baca di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ya, waktu terjadi orang Israel ditindas oleh bangsa Midian, benar-benar mereka menderita ya. Bangsa ini membuat orang-orang Israel itu sangat menderita. Mereka sangat menyesakkan orang-orang Israel. Dan kita lihat Tuhan membangkitkan buat mereka seorang hakim yang namanya Gideon ya. Nah, pada ayat yang ke-34, Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 34, kemudian Gideon meniupkan sangkakala itu. Untuk apa? Sebagai suatu pemberitahuan untuk berkumpul ya. Mereka sudah ya, musuh bukan hanya akan datang, tetapi mereka sudah menguasai, menindas orang Israel. Dan oleh sebab itu mereka harus bangkit, persiapkan diri dalam peperangan ini ya. Kita lihat ayat 34, perhatikan. Pada waktu itu ya, Roh Tuhan menguasai Gideon ya. Ditiupnyalah sangkakala, dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Nah, juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasye ya. Dan orang-orang ini pun dikerahkan ya untuk mengikuti dia ya. Dikirimnya pula pesan kepada suku Aser, Sebulon dan Naftali ya. Dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Terima kasih. Jadi nafiri ditiupkan untuk memanggil orang-orang Israel untuk berkumpul, untuk maju dalam peperangan. Bagi kita di hari-hari ini harus menjadi pelajaran buat kita, yaitu bahwa kalau kita mengalami pergumulan, perhatikan ini penting, mengalami masalah, tindasan, itu semua pergumulan-pergumulan yang kita alami itu peperangan, saudara. Dan peperangan yang kita alami itu bukan peperangan biasa, bukan peperangan secara tubuh, walaupun kita alami secara tubuh jasmani. Ada yang sakit kan tubuh. Ada yang mengalami kekurangan, ada yang mengalami masalah dalam pekerjaan, semua dialami itu secara tubuh. Tetapi sebenarnya peperangan anak-anak Tuhan tidak hanya sekedar peperangan fisik, peperangan jasmani, tetapi peperangan anak-anak Tuhan pada akhirnya itu merupakan peperangan rohani. Kenapa? Sebab iblis menggunakan semua cara, tujuannya apa? Menghambat aktivitas rohani anak-anak Tuhan. Kalau sudah sakit, yang terang apa? Gak bisa ibadah, gak bisa melayani, gak nyaman mendengarkan firman Allah, gak nyaman berdoa. Pada akhirnya yang dihambat adalah apa? Untuk anak-anak Tuhan tidak bisa ada hubungan dengan Tuhan. Pertumbuhan rohaninya, kehidupan rohaninya mengalami gangguan. Nah, oleh sebab itu jangan kemudian kita ikutkan. Sebab kalau kemudian kita ikutkan, ada pergumulan, tinggalkan Tuhan. Ada pergumulan, ada masalah, kemudian tidak libatkan Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh iblis. Tetapi kita harus bergumul, kita harus berperang. Dengarkan nafiri Allah. Dan ayat mengatakan,
nafiri yang didengungkan untuk orang Israel dengar pada saat pergumulan adalah untuk menyatukan, untuk mengumpulkan orang-orang Israel dari semuanya itu untuk berkumpul dalam suatu peperangan. Dan ini harus kita mengerti, saudara. Berkumpul di saat mengalami pergumulan sebenarnya adalah saat untuk kita menyatu. Ini harus kita mengerti, saudara. Jangan justru dalam pergumulan kita tercerai-berai, kita pecah belah, saling menyalahkan. Tidak ada solusi di situ. Tapi biar kita dalam setiap pergumulan, kita datang dalam perkumpulan, kita menyatu seorang dengan yang lain. Kalau pergumulan itu menimpa nikah, perhatikan, akan menjadi lebih berat lagi kalau nikah itu kemudian hancur. Kalau pergumulan itu dialami oleh jemaat, akan lebih berat lagi kalau jemaat kemudian terpecah belah. Tetapi sehebat apapun pergumulan, tapi kemudian kita mau menyatu, di situ kita akan lihat, ya, pertolongan itu akan datang dari Tuhan. Seperti demikian, amin. Pertolongan itu datang dari Tuhan. Jangan saling menyalahkan, ya. Pepatah orang dunia mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita hancur. Tapi kenapa itu kita lakukan dalam praktek kita? Oleh sebab itu di hari-hari ini, ya, ayat mengatakan, sangkakala ditiupkan. Gideon dalam kuasa Roh Kudus, Roh Tuhan menguasai Gideon. Gideon dengan berani meniupkan nafiri. Dan kita lihat orang-orang itu berkumpul, mereka menyatu, menggabungkan diri. Sebab apa? Di situ Tuhan mulai bekerja. Di saat kemudian ada persatuan, ya, ada perkumpulan, di situ Tuhan ada. Tuhan mulai bekerja. Nah, saya lihat prakteknya di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20, Injil Yohanes adalah kesempatan. Pada saat kita mengalami pergumulan, sebenarnya ada kesempatan. Kita yang merasa tidak berdaya, kita yang merasa lemah, jangan malah terpisah, saudara. Makin terpisah makin lemah. Soal lihat sapu lidi itu, saudara, kuat atau lemah, saudara? Lemah, gampang patah. Tapi kalau sapu lidi itu menyatu satu dengan satu yang lain. Sapu lidi kalau cuma satu, saudara, satu lidi itu nggak ada gunanya, ya. Malah membahayakan, ya. Nggak ada gunanya, ya. Mau nyapu nggak bisa. Tapi kalau dia menyatu, itu sangat kuat, jadi kuat. Bapak-bapak juga seringkali menggunakan itu untuk apa, saudara? Jadi kuat, saudara, ya. Tapi juga sangat berguna, ya. Sangat berguna untuk menyapu, membersihkan. Tapi kalau dia bercerai, lemah dan tidak ada gunanya. Nah, dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20, maafkan. Injil Yohanes pasal yang ke-20, murid-murid pada saat mengalami pergumulan, tidak berdaya, dalam ketakutan, mereka kemudian berkumpul. Nah, berkumpulnya itu mengundang hadirat Tuhan. Oh, haleluya. Sebab Tuhan katakan, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul sehati dalam namaku, di situ siapa ada, saudara? Aku ada di tengah-tengah mereka. Seperti demikian, amin. Satu, menyatu. Kita menyatu. Ya, pada saat mengalami pergumulan, misalnya mengalami kesulitan, kekurangan, ajak kita menyatu, berdoa sama-sama, baca firman sama-sama. Ya. Dan saya lihat justru saat kematian itu yang mengumpulkan sanak saudara yang tidak pernah ketemu, ketemunya di penghiburan, kematian. Di situ bertemu, menyatu. Tolong baca ayat yang ke-19, ya. Murid-murid saat tidak berdaya, enggak berdaya mereka. Ayat yang ke-19, pasal 20 ayat 19, kitab Injil Yohanes. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu. Ya, malam itu menunjukkan kegelapan, saudara. Gelap itu ketakutan, gelap itu ketidakpastian, itu gelap. Ya. Gelap itu dosa. Semua yang negatif itu bisa diterjemahkan dengan kegelapan. Malam, pada hari sudah malam, ya. Hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus, ya, di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Kenapa sampai terkunci? Kenapa,
Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Takut, ada tekanan, ada serangan, ada tekanan, ada ancaman dari pihak luar. Kalau dulu orang Israel, bangsa-bangsa kafir itu menyesakkan mereka. Pada saat gereja mula-mula, murid-murid takut ancaman dari orang-orang Yahudi. Ya, sehingga mereka berkumpul di suatu tempat. Tapi walaupun ya perkumpulan itu karena rasa takut, tapi berkumpulnya mereka karena mereka adalah murid-murid Tuhan. Karena nama Tuhan mereka berkumpul. Karena nama Tuhan mereka mengalami pergumulan. Karena nama Tuhan mereka berkumpul, maka Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Teruskan. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, perhatikan, damai sejahtera bagi kamu. Ya, terima kasih. Ini yang harus kita mengerti. Terima kasih ya. Jadi kesempatan. Inilah hebatnya firman Tuhan. Hebatnya anak-anak Tuhan yang memperhatikan firman Tuhan. Dalam waktu susah kita tetap merasakan damai sejahtera, tetap merasakan bahagia. Kenapa? Tuhan ada. Justru ada kebaikan di balik segala pergumulan yang sedang kita alami. Walaupun kita mengalami pergumulan berat, justru dalam pergumulan berat, makin berat pergumulan, makin hebat pertolongan Tuhan, makin hebat kuasa Tuhan. Tuhan nyatakan, Tuhan izinkan kita alami kuasa pertolongannya. Oleh sebab itu di hari-hari ini hebatnya anak-anak Tuhan kalau dibandingkan dengan orang-orang lain. Orang-orang lain hanya mengharapkan pertolongan, kemakmuran, sehingga bagi mereka ada dewa-dewa itu ya. Dewa kesuburan, dewa kemakmuran, dewa apa itu? Tapi justru anak-anak Tuhan bahkan dalam pengalaman pergumulan, dalam keadaan susah sekalipun, Tuhan itu menyatakan kehadirannya di tengah-tengah kita. Saya bisa mengerti demikian, amin? Untuk menguatkan kita. Oleh sebab itu, biar kita mau peka di hari-hari ini. Peka. Kalau sudah merasakan dalam keadaan pergumulan sekarang seperti ada peperangan, ada musuh yang menyesakkan. Dan musuh itu ya dalam hal ini waktu dialami oleh bangsa Israel pada zaman Gideon itu bangsa Midian. Bangsa Midian itu bangsa yang ada di sekitar mereka ya. Itu artinya itu pertengkaran, peperangan, roh pertengkaran itu daging. Kita menghadapi pergumulan yang serius ini. Ya, sifat tabiat daging itu. Ini peperangan kita lebih dari hanya sekedar kelaparan, kekurangan. Tapi hari-hari ini yang pasti kita menghadapi ini, kita harus menyatukan hati, bersatu hati, menyatukan diri dengan yang lain, bergabung dengan yang lain untuk kita mohonkan pertolongan dari Tuhan. Tuhan katakan dalam peperangan nomor 1, tiupkan nafiri. Bukan kemudian menyiapkan senjata lebih dahulu, tapi Tuhan katakan tiup nafiri. Tujuan pertama untuk apa tadi? Mengumpulkan. Kita berkumpul sehati. Ini nomor 1, Ustaz. Pergumulan apapun juga, kalau kita tanggung bersama, kita akan merasakan ringan. Mampu kita tanggung, kita selesaikan ya. Yang kedua, selain untuk mengumpulkan, maka tiupan nafiri itu juga suatu tanda seruan kepada Tuhan ya. Tiupan nafiri itu yang didengarkan oleh orang-orang Israel untuk memperingatkan mereka akan datangnya bahaya, tetapi juga untuk mengumpulkan mereka. Tetapi tiupan yang sama itu tidak hanya didengarkan oleh orang-orang Israel, perhatikan, tapi tiupan orang Israel ya pada saat peperangan yang ditiupkan oleh peniup-peniupan itu juga merupakan seruan hati mereka kepada Tuhan. Untuk apa, saudara? Mohon pertolongan. Nah, kalau kita kembali, saudara, mulai dalam kitab Keluaran, ya Keluaran pasal yang ketiga, ini sejarahnya orang Israel sampai mereka masuk tanah Kanaan, dan kita lihat walaupun ada perkara-perkara yang tidak baik, tetapi ada contoh yang baik. Ya, saat mereka mengalami pergumulan itu, yaitu apa? Berseru kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, seperti tiupan nafiri itu, untuk merupakan suatu seruan, teriakan kepada Tuhan, ditiupkan sebagai suatu seruan, minta tolong kepada Tuhan. Berarti nomor 1, kenapa mereka minta tolong kepada Tuhan? Mereka ingat siapa? Tuhan. Sebab seringkali kita mengalami
Bahwa dalam masalah, dalam pergumulan, kita lupakan Tuhan, ya. Lupakan Tuhan. Waktu murid-murid mengalami kegoncangan, mereka berusaha untuk menyelesaikan, dan mereka lupakan Tuhan. Tuhan tidur di buritan, mereka lupakan Tuhan. Baru waktu segala upaya sudah rugi, sudah habis-habisan, nggak bisa, baru ingat Tuhan. Ya, untung masih belum terlalu terlambat, ya. Tapi Tuhan ajar buat kita, sebelum kita lakukan segala sesuatu, ingat Tuhan. Ya, biasanya kalau kita sakit, ingat siapa, Sah? Ingat siapa, Sah? Ingat dokter, ya. Apalagi kalau waktu punya uang, Sah, dokter yang paling hebat, obat yang paling hebat, masih mampu, ya dibeli. Nggak salah, Sah. Nggak salah. Tetapi sebelum kita ingat dokter, ingat Tuhan. Sebab dokter juga manusia biasa, dia tidak bisa menjamin 100% pasti sembuh. Dia tidak bisa menjamin bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Tapi kalau kita ingat Tuhan, nanti kita lihat Tuhan tunjukkan kemana. Ya, dan Tuhan beri hikmat buat dokter-dokter itu menengah. Kuasa Tuhan alirkan lewat tangan dokter, lewat obat-obatan. Ya, ini kita harus mengerti, ya. Saya teringat Pantekosta dulu-dulu, ya. Itu sangat fanatik, anti obat, anti dokter, ya. Bahkan sampai pun odol itu dikatakan obat gigi. Itu pun dianti sama mereka. Jadi kalau mereka sikat gigi tidak pakai odol, no? Mungkin tidak sikat gigi, sudah. Bayangkan itu, sudah. Tapi betul, sembayang sembuh, ya. Tapi memang pada saat itu, ya, waktu itu iman mereka sebegitu, sudah, dengan tingkat pengertian yang begitu, ya, Tuhan izinkan mereka mengalami keajaiban. Tetapi kita sekarang, kita makin dewasa, ya, Tuhan berikan kita kedewasaan juga, ya. Memang kuasa Tuhan masih berlaku sampai hari ini. Saya percaya Tuhan sanggup. Tapi juga Tuhan memakai mereka yang bekerja pada bidangnya. Tuhan memakai. Ya, kalau saya mengatakan tidak perlu dokter, malah saya menghambat. Mungkin ada di antara kita anak-anak yang bercita-cita jadi dokter, ya sudah, jangan dokter. Nanti kan Tuhan sembuhkan, sembuh. Betul, Tuhan bisa sembuhkan. Tapi juga Tuhan pakai mereka, salurkan keahlian mereka. Tapi yang penting nomor satu, dalam segala masalah, menghadapi masalah apa saja, nomor satu Tuhan katakan, tiupkan nafiri, berseru kepada siapa, saudara? Tuhan. Tolong baca ayat yang ke-23 atau ayat 23, pasal 2, kitab Keluaran pasal 2 ayat 23. Berseru kepada Tuhan. Dan setiap seruan kita kepada Tuhan, seperti kita meniupkan nafiri itu, didengarkan oleh orang-orang untuk berkumpul, tapi didengarkan oleh Tuhan untuk mengingatkan. Tuhan ingat kembali, ya. Orang-orang, ya, ini manusia seenaknya sendiri, mau diingat Tuhan tapi tidak mau ingat Tuhan. Kita ingat Tuhan, maka Tuhan akan ingat kita. Ayat yang ke-23, ya, ayat 23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Mereka mengeluh karena perbudakan. Teruskan. Dan mereka berseru-seru, ya, sehingga teriak mereka, ya, minta tolong karena perbudakan itu, ya, sampai kepada Allah. Jadi mereka berseru, bukan berteriak minta tolong kepada sesama manusia. Tidak ada yang menolong, nggak ada yang menolong. Malah mereka tambah dianiaya. Tapi mereka berseru kepada Tuhan. Dan ayat mengatakan, maka teriak mereka itu sampai kepada Allah, sampai kepada Tuhan. Ayat 24, perhatikan. Allah mendengar mereka mengerang, ya. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham. Allah mengingat perjanjian kepada mereka, perjanjiannya dengan Abraham, ya, Ishak dan Yakub. Ya. Maka Allah melihat orang Israel itu, ya, dan Allah memperhatikan mereka. Nah, seperti demikian, amin. Kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan. Satu ayat lagi dalam kitab dalam kitab Hakim-Hakim. Banyak ayat ini dituliskan dalam kitab Hakim-Hakim, saudara. Kita ambil saja beberapa saja, ya. Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-3, ya. Hakim-Hakim pasal yang ke-3. Ayat yang ke-14, perhatikan. 18 tahun lamanya, ya, orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, ini Raja Moab. Dulu Moab yang gemetar menghadapi orang Israel. Moab yang takut. Sekarang orang Israel yang tertindas.
keadaan berbalik. Perhatikan, ini penting. Begitu kita jauh dari Tuhan, apa-apa yang dulu remeh itu, apa-apa yang kita anggap enteng itu, apa-apa yang tidak membahayakan, yang malah takut dengan kita, justru itu yang membuat kita takut. Perhatikan, ini penting. Ini ajaran Tuhan buat kita. Waktu dulu Moab yang takut kepada orang Israel, gemetar mereka. Tapi sekarang mereka yang takut kepada Moab, mereka takluk, harus bayar upeti. Ayat yang ke-15, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Nah, untung orang Israel ingat Tuhan. Berserunya orang Israel menyatakan bahwa mereka ingat Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menolong mereka. Orang Israel ini, sebentar ya, sejak awal diciptakan ya, sejak ada berada ya, seperti orang Israel ini dikelilingi dengan musuhnya. Waktu di tanah Mesir, orang Israel menjadi musuh orang Mesir. Masuk tanah Kanaan, orang Israel menjadi musuh semua penduduk tanah Kanaan. Sampai hari ini, bangsa ini seperti menjadi duri dalam daging untuk bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Mereka kemudian dikelilingi oleh musuh-musuhnya. Ya, tetapi ayat mengatakan mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud. Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Terima kasih ya. Jadi kita lihat Tuhan pasti mendengarkan. Nah, dalam perjanjian baru saya bawa, saudara, dalam praktek nyata kita lihat di sini Tuhan Yesus kemudian berada di tengah-tengah murid-muridnya. Murid-murid itu gambaran tentang anak-anak Tuhan. Bagaimana kita mengalami kegoncangan saat menghadapi pergumulan, seperti kita menghadapi peperangan itu, suasana peperangan. Ingat siapa, saudara? Ingat siapa? Nah, di dalam kitab Injil Matius pasal 14 ayat yang ke Injil Matius pasal 14 ayat yang langsung pada ayat yang ke-24, di sini praktek Tuhan izinkan mereka sampai harus berseru kepada Tuhan, harus minta tolong kepada Tuhan. Ayat yang ke-24, perhatikan. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Karena angin sakal. Angin sakal ini angin yang datang dari depan, angin yang menghambat, angin yang menyerang. Ya, semua yang kita rindukan, semua yang kita inginkan itu seperti mendapatkan perlawanan yang kuat. Sebab apa? Datang dari depan, selalu oposisi dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan. Itu angin sakal. Dan karakter dari angin sakal ini, kalau kita baca pada ayat sebelumnya, itu seringkali datangnya tiba-tiba. Lagi tenang-tenang, lagi damai-damai, sebentar ya. Seringkali kalau orang mengalami ketenangan, berkat, itu seperti mimpi apa, saudara? Mimpi apa, saudara? Mimpi indah. Dan kalau sudah mimpi indah, rasanya biar mimpi indah ini lama, tapi apa yang terjadi? Bukan lama, tapi kalau kita melihat itu seperti angin sakal itu, kemudian dalam sekejap itu berubah. Seandainya murid-murid itu tahu ada angin badai, mereka tidak akan menyeberang. Tapi waktu mereka menyeberang, tenang, nggak ada apa-apa. Danau Tiberias itu tenang-tenangnya. Tapi mengatakan tiba-tiba ya. Angin itu datang dari depan untuk apa? Menggoncang-gancingkan mereka, mengombang-ambingkan mereka. Ini kalau sudah bimbang, sudah ombang-ambing, nggak bisa tenang ya. Naik segera, turun naik lagi ya. Itu setiap hari seperti diombang-ambingkan itu. Seperti ini kalau tekanan darah, turun lagi, turun naik, turun. Begitu sudah mengalami apa enggak sesuatu yang sangat mengerikan ini ya. Dan ayat mengatakan di saat terjadi gelombang, ini kegoncangan yang dialami oleh murid-murid. Pada ayat yang ketiga, goncangan pertama mengalami angin sakal. Angin datang dari depan ini ya. Ayat yang ke-26, perhatikan. Ayat berapa tadi? 25. Kira-kira jam 3 malam. Ya. Datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ya, teruskan.
ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, perhatikan, itu hantu. Itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Kegoncangan yang kedua, pergumulan yang kedua. Tuhan datang, ya, dikiranya apa, Sah? Hantu. Seringkali kita dalam pergumulan, dalam masalah, ya, kita seringkali mendengarkan firman Tuhan itu seperti momok. Sebab apa? Seringkali, ya, kita merasakan sepertinya Tuhan itu, ya, begitu mengerikan. Firman Tuhan itu begitu berat, tidak mungkin dilaksanakan, tidak mungkin dilakukan, jauh dari pertolongan Tuhan. Perhatikan, ini penting, ya. Dan yang ketiga, pada saat ini Petrus mengalami secara pribadi. Ayat 27, perhatikan ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, ya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jangan takut. Perhatikan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Untung Petrus pada saat dia tenggelam. Percobaan yang ketiga, terima kasih. Pada saat dia melihat Tuhan Yesus itu bagaikan hantu buat mereka, Tuhan katakan, tenang, ini aku. Masih minta tanda, masih tidak percaya. Kalau itu engkau, itulah orang Kristen, itulah anak-anak Tuhan. Seringkali tidak gampang percaya. Kalau gosip, kalau rumor, begitu mudah mempengaruhi kita. Kita percaya, sedikit banyak kita percaya. Tapi kalau firman Allah, masih minta tanda lah, masih inilah. Ingat Gideon, ya. Sudah Tuhan katakan, engkau pahlawan yang gagah perkasa, engkau dipakai oleh Tuhan. Masih minta tanda, sampai 2 kali. Tanda-tanda yang aneh-aneh. Petrus juga demikian. Dia minta tanda yang aneh, yang tidak pernah terjadi. Kalau engkau itu, izinkan aku berjalan di atas laut. Saat itu air sedang apa, Sah? Tenang atau bergelora? Bergelora. Masih dalam suasana peperangan, masih dalam suasana pergumulan. Tapi Petrus bisa berjalan. Tapi pada saat kemudian dia merasakan angin itu, dia tidak lagi fokus pada Tuhan yang telah mengizinkan dia berjalan. Ini baiknya Tuhan. Seringkali kita mencobai Tuhan. Kalau engkau ada, maka saya ingin bawa ini nih. Ya, toh Tuhan izinkan. Tapi seringkali justru kita melihat yang lain lebih besar. Lihat, terpengaruh dengan keadaan sekelilingnya. Dan mengalami apa? Tenggelam. Tapi untung waktu tenggelam. Perhatikan, ini penting. Untung waktu tenggelam. Hanya satu nama yang Petrus serukan. Tuhan tolong. Nama itu yang dia serukan, Tuhan tolong. Dia tidak mencari nama lain. Dia tidak meminta tolong pada salah satu temannya. Ini menjadi pelajaran buat kita. Perhatikan, saat kita mengalami pergumulan, jangan mengharapkan pertolongan datang dari siapapun juga. Seandainya dia berseru, Andreas, engkau kan adikku, tolong aku. Engkau juga orang laut, engkau juga orang danau, engkau juga tahu berenang, tolong aku. Andreas mungkin bisa tolong. Tidak bisa, aku juga dalam pergumulan yang sama. Kita juga dalam pergumulan, tidak ada orang menolong. Ini. Nah, kita baca dalam kitab Mazmur pasal 122. Ini pelajaran buat kita. Hanya tiup nafiri, berseru kepada Tuhan. Orang Israel di tanah Mesir ditolong oleh Tuhan. Orang Israel di tanah Kanaan berseru dan Tuhan tolong, Tuhan dengarkan. Petrus juga, Tuhan tolong aku. Jangan teriak. Dia tidak berteriak salah satu nama dari mereka. Apalagi kalau dia berteriak Yudas, Yudas tolong. Saya membayangkan Yudas tahu. Tanya balik, kamu kasih berapa sama aku? Yudas mata duitan, mau bayar berapa? Aku tolong kamu, ya. Bukannya nolong tambah disembelih Yudas ini, ya. Petrus, ya. Untung dia tidak berteriak, Tuhan tolong, ya. Kitab Mazmur, ya. Mazmur 122, ya. Kitab Mazmur 121.
Dan itulah kita hari-hari ini, saudara. Ya, wani piro katanya Yudas ya. Wani piro, berani bayar berapa kamu ya? Aku mau tolong kamu ya. Ayat yang ke-21, ayat yang pertama maafkan, pasal 21. Nyanyian Siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Ya. Dari manakah akan datang pertolonganku? Jadi kita ini lihat ini keadaan manusiawi ya. Di saat menghadapi pergumulan, di saat menghadapi saat genting, kritis. Ya, melayangkan mata ke gunung-gunung untuk mencari pertolongan. Berulang-ulang kali saya katakan, apa itu gunung? Gunung itu tanah yang menonjol ya. Tanah yang tinggi, menonjol dalam keuangannya, menonjol dalam kepandaiannya, menonjol dalam pengaruhnya. Kita pikir kita punya koneksi, kita pikir kita punya orang-orang yang dapat kita andalkan, kita harapkan pertolongannya. Perhatikan, tanah itulah manusia ini terbuat dari tanah, itulah gunung. Siapapun juga tidak sanggup untuk menolong kita. Tidak ada gunung yang mampu menolong kita. Tapi kita lihat ayat yang kedua. Hanya ada satu gunung. Di situ sumber pertolongan. Jangan memandang gunung-gunung yang lain. Tuhan katakan kalau kita mengharapkan manusia, kita berada dalam bayang kutuk Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan dan mengharapkan manusia. Mengandalkan diri sendiri. Tapi diberkati orang yang mengandalkan siapa? Tuhan. Ayat yang kedua, perhatikan ini. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Ya, pertolonganku itu ialah dari Tuhan, datangnya dari Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Luar biasa, pandang ini, kebesaran Tuhan. Dia menjadikan bahkan bumi dan langit yang besar ini. Kalau saya memandang ke langit itu, rasanya seperti langit ini tanpa batas. Di mana batas langit ini? Besar sekali. Tapi lebih besar dari ciptaan itu, langit itu dan bumi. Bumi itu bagian kecil dari langit, jagat raya yang besar ini. Tapi ayat mengatakan, Tuhan itu lebih besar dari ciptaan. Dia lebih besar dari langit bumi ini. Sehingga kalau hanya kebutuhan kita, kalau hanya sakit penyakit kita, kalau hanya masalah kita, besar atau kecil dibanding kebesaran Tuhan? Besar atau kecil, sah? Apa Tuhan sanggup atau tidak sanggup menolong itu? Dunia yang besar ini, jagat raya yang besar ini. Kalau bumi kecil sekali dibandingkan jagat raya ini, tapi mengatakan Dia yang menciptakan. Pandang kebesaran Dia. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan, yang menciptakan langit dan bumi. Teruskan. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Tidak membiarkan kakimu goyah. Ya. Goyah karena apa? Karena kelelahan. Goyah karena apa? Karena ketakutan. Orang kalau sudah takut gemetar semua ya. Kalau sudah lelah gemetar juga ya. Tapi ayat mengatakan Dia tidak berlama-lama untuk menolong. Bagi setiap orang yang berseru, meniupkan sangkakala supaya naik suaranya itu sampai di hadapan Tuhan. Ya, teruskan. Penjagamu tidak akan terlelap, tidak pernah tertidur. Saya teringat waktu saya masih siswa sekolah Alkitab ya. Suruh jaga, ya namanya manusia biasa, saudara. Apalagi saya tidak tahan melean. Bukannya jaga malah terlelap. Saudara yang pernah jaga malam siskamling, melean terus ya, terlelap juga. Satu saat terlelap, mungkin satu malam masih bisa tahan, 2 malam masih bisa tahan. Bagaimana nanti ya? Bagaimana nanti? Berulang-ulang setiap waktu. Terlelap juga. Tapi penjaga Israel tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Teruskan. Ayat yang kelima. Oh, luar biasa. Tuhanlah penjagamu. Ya. Tuhanlah naunganmu. Ya. Di sebelah tangan kananmu. Nah. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Terus. Atau bulan pada waktu malam. Ya, jadi kita lihat penjagaannya itu 24 jam. Baik waktu siang maupun waktu malam. Oleh sebab itu di hari-hari ini setiap kali kita mengalami pergumulan, kesesakan, jangan lupa tiup nafiri. Nafiri untuk ingatkan kita, diri kita ini. Hanya ada satu yang menolong kita. Hanya ada satu yang sanggup menolong kita. Mungkin saja ada banyak gunung, tapi semua gunung-gunung itu tidak sanggup menolong kita. Joljuta yang mampu menolong kita. Amin. Joljuta.
dari Golgota itu, percobaan yang terbesar bukan karena penyakit, percobaan terbesar bukan kekurangan, percobaan terbesar bukan karena kekurangan uang atau pekerjaan atau apapun juga. Percobaan terbesar adalah dosa. Tapi ayat mengatakan semua percobaan itu, dosa itu diselesaikan di atas gunung Golgota. Tuhan mengatakan semuanya sudah selesai. Perhatikan, ini penting. Semuanya sudah selesai. Kalau Tuhan sanggup menyelesaikan semuanya, apakah Tuhan tidak sanggup menyelesaikan masalah kita? Amin. Kalau semua dosa Tuhan katakan semuanya sudah selesai, apakah tidak sanggup Tuhan menyelesaikan masalah kita? Saya tidak kemudian ingin memberikan suatu pengharapan kosong. Dengarkan orang Israel. Tuhan katakan waktu mereka berteriak-teriak berseru kepada Tuhan. Dengarkan kitab Keluaran pasal 14 ya. Keluaran pasal 14. Kalau pertolongan itu datang dari Tuhan, perhatikan ini penting. Kalau pertolongan itu datang dari Tuhan, ayat yang ke-13 ya. Kitab Keluaran 14 ayat 13 dan ayat 14. Oh, itu pertolongan yang sesungguhnya, itu pertolongan yang tuntas ya. Ayat yang ke-13, perhatikan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, ya, janganlah takut, janganlah takut, berdirilah tetap, ya, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Lihat keselamatan yang dari Tuhan. Perhatikan, yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Hari ini tidak dibiarkan kita gemetar, ya. Tidak dibiarkan kaki kita goyah. Ayat mengatakan pertolongan yang akan kamu alami padamu pada hari ini, ya. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, itulah penyebab masalah. Itulah pergumulan kita. Ada masalah-masalah. Dan Tuhan katakan orang Mesir yang kamu lihat sekarang ini tidak akan kamu lihat lagi. Tidak pernah engkau lihat. Untuk berapa lama, saudara? Selama-lamanya. Ayat yang ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu. Ya. Dan kamu akan diam saja. Nah, bukan berarti mengajar kita untuk pasif, saudara. Enak ya jadi orang Kristen, diam-diam Tuhannya berperang ya. Tapi walaupun kita lihat janji Tuhan, aku akan berperang, engkau diam saja. Diam sini suatu pergumulan, sebab apa? Bagaimana kita bisa diam menghadapi tekanan? Bagaimana kita bisa diam? Ya, kita apa? Takut, gemetar, bingung, berteriak-teriak, minta tolong kepada manusia. Tapi Tuhan katakan diam. Diam itu artinya apa? Menanti pertolongan Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Nah, untuk sampai pada ini suatu pergumulan. Sebab apa? Manusia cenderung untuk apa? Tuhan tidak kelihatan. Apakah Tuhan mau menolong saya? Apakah Tuhan bisa menolong saya? Untuk mencapai sampai kita bisa diam, itu suatu pergumulan. Itu suatu tantangan. Kita berperang dengan diri kita sendiri. Itu lebih hebat dari pergumulan yang ada di luar. Ya. Dan Tuhan katakan pertolongan yang dari Tuhan itu pertolongan yang tuntas. Orang Mesir yang kamu lihat sekarang tidak engkau lihat untuk selama-lamanya. Kalau kita mendapatkan pertolongan dari manusia, ya ada yang namanya penjadwalan ulang, ya. Sebenarnya bukan pembebasan, tapi dijadwal, ya, dirubah cara penyelesaiannya, ya. Mengubah bentuk masalah dari masalah ini jadi masalah yang lain, ya. Ataupun menunda, tapi toh kita akan menghadapi masalah yang sama. Tapi Alkitab mengatakan kalau pertolongan itu datang dari Tuhan, orang Mesir yang kamu lihat sekarang tidak engkau lihat lagi untuk selama-lamanya. Tapi bagaimana kita bisa sampai bisa mengandalkan Tuhan? Tiupkan nafiri, seperti teriakan kita, begitu melengkingnya tiupan nafiri itu sampai di hadapan Tuhan. Untuk apa? Waktu itu sampai pada Tuhan, ayat mengatakan kita diingat oleh Tuhan. Mau diingat oleh Tuhan? Ayat mengatakan ingatnya Tuhan itu dalam bentuk apa? Juga nafiri ditiupkan. Tapi kali ini nafiri bukan lagi mohon pertolongan Tuhan, tapi tiupan nafiri itu merupakan suatu bentuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Oh, luar biasa tuh. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Orang Israel waktu berperang, mereka meniupkan nafiri. Itu membuat mereka kemudian hilang rasa takut. Kenapa? Sebab Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan hadir dalam pergumulan mereka. Saudara demikian, amin?
Nah, kita lihat dalam kitab Hakim-Hakim, saya bawa dalam pergumulan yang dialami oleh bangsa Israel waktu zaman Gideon, ya. Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7, ya. Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Kalau Tuhan menyertai kita, perhatikan ini penting. Tuhan tidak butuh orang yang banyak. Yonatan mengatakan Tuhan bisa menolong dengan banyak orang. Dengan apa, sah? Sedikit orang. Kita seringkali kalau banyak orang rasanya pede, sah. Oleh sebab itu banyak itu orang-orang yang berani kalau banyak, sah. Main geruduk, ya. Jago kalau banyak. Tapi kalau sudah sendiri, sah, wah, biasanya mereka begitu. Kalau didorong kamu sendiri, wah, malah mundur lagi, sah. Nggak berani, sah. Tapi ayat mengatakan kalau bersama dengan Tuhan, banyak orang ataupun sedikit orang, yang penting hadirat Tuhan itu, nggak peduli. Dan betul, waktu zaman Gideon, Tuhan tidak izinkan banyak orang ya main geruduk, tidak. Tuhan eliminir ya dari 32.000 orang, sah. Itu cukup, sah. Tapi Tuhan katakan terlalu banyak. Nanti kamu pikir ya karena kita, bukan karena Tuhan. Penting ini ya, kita ingat bahwa Tuhan itu yang menolong. Oleh sebab itu Tuhan katakan banyak ini. Suruh pulang yang takut-takut, yang ragu-ragu, pulang. Tersisa 10.000. Tuhan lihat masih banyak ini 10.000. Sisa 300. Bandingkan begitu banyaknya perlawanan kita, musuh kita. Hanya 300 orang. Dan apa yang terjadi? Dengan 300 ini, Tuhan pakai 300 ini untuk membuktikan pertolongan itu datang dari Tuhan, penyertaan Tuhan. Tiupan nafiri itu menunjukkan kehadiran Tuhan. Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai, Tuhan bisa pakai apa-apa yang sepertinya tidak mampu menolong mereka. Tuhan pakai orang-orang atau siapa-siapa atau apa-apa yang kita tidak pernah menyangka bahwa itu bisa menolong. Tuhan pakai itu semua. Ya, ayat yang ketiga, pasal yang ke-7 ayat yang ke-16, ya. Sesudah itu, ya, dibaginyalah ke-300 orang itu, ya, dalam 3 pasukan. Nah, dan ke tangan mereka semuanya, ya, diberikannya sangkakala. Ada sangkakala. Terus, dan buyung kosong. Dan buyung kosong. Dengan suluh di dalam buyung itu. Terima kasih. Sampai pada ayat ini, sudah ya. Sampai pada ayat ini. Apa yang ada pada 300 orang? 300 orang itu sudah menunjukkan nggak mungkin sedikit. Apalagi bukan pedang, bukan lembing, bukan perisai. Yang ada pada mereka apa? Bukan alat-alat perang. Nafiri, kendi kosong. Selain itu apa, sah? Obor, suluh. Ya, apa bisa berperang dengan itu semua, sah? Mati. Tapi kita lihat Tuhan bisa memakai apa saja. Jadi kalau kita membutuhkan pertolongan, jangan mengharapkan Tuhan mengutus orang-orang yang hebat-hebat untuk menolong kita. Tuhan bisa memakai siapa saja, apa saja yang kita tidak pernah pikirkan itu bisa menolong. Kalau Tuhan ada, maka semuanya itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita. Amin. Ya, waktu membangun gereja di Manado, kami mengalami itu. Jemaatnya sedikit, maaf kata ya, terdiri dari janda-janda, pegawai biasa, pedagang kecil di pasar, ya, yang secara jasmani, hitung-hitungan manusia tidak mungkin mampu bangun gereja. Kok bangun gereja? Rumahnya sendiri, maafkan, Zah, begitu sederhana. Tapi Tuhan pakai. Ada satu orang yang merindukan dipakai oleh Tuhan untuk pembangunan ini. Tidak disangka, hanya penjual pedagang sayur di pasar yang hari ini berjualan, besok hari ini juga makan. Ya mungkin kalau tidak berjualan, dia mungkin tidak tahu apa makan atau tidak. Tetapi ada kerinduan untuk dipakai oleh Tuhan untuk pembangunan ini. Dan dia berdoa. Dan Tuhan jawab doanya. Dulu orang ini cukup berada. Dan dia pernah meminjamkan uang. Saya pernah saksikan. Dia meminjamkan uang ini kepada orang lain. Dan orang lain tidak pernah bayar dia. Begitu lama sampai dia sendiri sudah lupa. Mungkin pada awalnya dia tagih. Oh nanti dulu, biasa. Kalau kita menagih utang itu susahnya setengah mati. Waktu mereka minta utang, nanti
hari Kemis nanti saya bayar. Udah Kemis berlalu, 2 Kemis, 3 Kemis, 1 tahun Kemis sudah tidak pernah, sampai lama kali dia sudah lupa. Orang yang dia pernah hutangin itu, pinjamkan, ya, itu kemudian diberkati. Dia ingat, dia pernah punya utang, dia kembalikan utang itu kepada ini, jemaat ini yang sederhana ini. Dan karena dia berdoa untuk bisa dipakai oleh Tuhan, dia langsung juga waktu terima uang itu, dia ingat ini adalah berkat Tuhan, bukan untuk dia, tetapi untuk pembangunan gereja. Dan uang ini sudah cukup untuk pembesian, ya, biaya untuk membeli besi, mulai dari slof, tiang-tiang sampai cor atasnya itu, ya, semua itu cukup. Dari orang-orang yang tidak disangka. Kita lihat kalau Tuhan hadir, Tuhan bisa memakai alat-alat atau siapa-siapa yang tidak disangka bisa menolong kita. Tuhan bisa pakai mereka. Sampai demikian, amin. Yang penting hadirnya Tuhan. Yang penting hadirnya Tuhan. Tidak penting orang itu hebat atau tidak. Hadirnya Tuhan itu yang penting. Kita akan mengerti, oh iya Tuhan, Engkau bisa memakai apa saja. Bagaimana mungkin, ya, hanya itu tembikar itu bisa kemudian dipakai oleh Tuhan untuk peperangan yang besar sekali. Nah, kemudian kita lihat dalam ayat selanjutnya, ayat berapa tadi? Kita Hakim-Hakim tadi 17. Ya, ayat yang ke-17. Dan berkatalah ia kepada mereka, ya, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Perhatikan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, ya, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Ya. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku, meniup sangkakala. Meniup sangkakala. Kali ini sangkakala merupakan tanda hadirnya Tuhan, penyertaan Tuhan. Bukan lagi berseru untuk Tuhan tolong, ya, bukan lagi untuk mengumpulkan. Mereka sudah berkumpul. Ini kalau pasukan ini dari 32.000 tersaring tinggal 300. Ini pasukan elit, ini sangat elit, super elit ya. Ini sangat elit ini. Tapi tidak dipersenjatai dengan senjata konvensional. Ya, justru mereka pegang bukan senjata biasa. Ada buyung kosong, sangkakala, dan obor, suluh dalam buyung itu, ya. Ayat yang keberapa sekarang? 18. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku, ya, meniup sangkakala. Meniup sangkakala itu, maka haruslah kamu juga, ya, meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu. Tiup sangkakala itu. Tiup sangkakala itu. Dan berseru, demi Tuhan, demi Tuhan, dan demi Gideon, demi Gideon. Terus ayat yang ke-19, perhatikan. Lalu Gideon dan ke-100 orang, ya, yang bersama-sama dengan dia, sampai ke ujung perkemahan itu, ya, pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ya, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, ya. Lalu mereka meniup sangkakala. Sangkakala ditiup sebagai tanda hadirat Tuhan. Waktu mereka meniup sangkakala itu, sambil memecahkan buyung, ya, yang di tangan mereka. Nah, demikianlah ketika pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala, ya, dan memecahkan buyung dengan memegang itu obor. Teruskan. Di tangan kirinya, ya, dan sangkakala di tangan kanannya, ya, untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan, ya, dan demi Gideon. Terima kasih. Dan Alkitab mengatakan mereka tidak bergerak, mereka cuma menonton. Saya membayangkan itu bejana itu dibawa hanya untuk apa, saudara? Hanya untuk dipecahkan. Tentu dipecahkan tujuannya menimbulkan apa, saudara? Bunyi. Tapi seberapa besar sih bunyinya buyung dipecahkan? Walaupun 300 ya, menghadapi pasukan yang banyak. Tetapi bunyi itu kan menjadi seperti bom yang besar sekali. Bunyi kadu yang besar, derap. Ya, kuda-kuda mungkin di telinga mereka. Apalagi ditiupkan dengan sangkakala, mereka merasakan seperti derap kereta kuda-kuda yang menyerbu mereka. Dan Alkitab mengatakan mereka panik, mereka saling menikam. 300 orang ini hanya menonton saja. Kemenangan, pertolongan itu datang dari siapa, saudara? Tuhan. Luar biasa. Ini harus kita mengerti ini. Ya.
Kalau ada hadirat Tuhan, tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak dapat diselesaikan. Bahkan kita lihat nanti hal-hal yang sepele, hal-hal yang tidak kita anggap, ternyata itu bisa jadi cara Tuhan atau alat Tuhan untuk menolong kita dalam persoalan kita. Oleh sebab itu, jangan mata kita memandang hal-hal yang tinggi, tetapi tetap merindukan Tuhan, Engkau hadir. Ingat aku dalam pergumulanku, ingat aku dalam masalahku Tuhan, sebab aku pun selalu ingat Engkau. Hanya Engkau yang dapat menolong aku. Mau mengalami demikian, amin? Apapun besarnya pergumulan kita, ingat Tuhan, ya. Inilah firman Tuhan buat kita sekalian. Semoga ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian, ya. Kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu, ya.